Warga korban banjir di Serang, Banten hingga kini masih mengungsi di sejumlah tempat. Warga pun sempat kekurangan air bersih dan makanan. Sebagian warga di 4 desa Kecamatan Kasemen, Serang, Banten masih mengungsi di beberapa tempat. Awalnya mereka memilih bertahan di rumah, namun kondisi air belum kunjung surut membuat mereka terpaksa memilih tempat yang lebih aman. Hingga Rabu pagi, ratusan rumah yang berada di 4 desa di Kecamatan Serang, Banten masih terendam banjir. Ketinggian air yang merendam ratusan rumah warga ini bervariasi. Warga ada yang dibawa ke kantor kecamatan dan ada yang ke rumah saudaranya masing-masing. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini sudah terjadi sejak Senin dini hari. Banjir di daerah ini terjadi akibat meluapnya Sungai Cibanten. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Lalu bagaimana sebenarnya banjir ini bisa terjadi hingga merendam 4 desa di Serang, Banten? Sudah bergabung bersama kami Syafruddin, Wali Kota Serang. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafruddin. Ya, waalaikumsalam, selamat sore Pak. Iya, Pak Syafruddin, saya langsung bertanya kepada Anda mengenai update terkini. 43 titik banjir terjadi di Kota Serang, hampir tidak pernah terjadi Pak. Per hari ini seperti apa? Sudah surut atau masih ada genangan Pak? Terima kasih. Banjir yang melanda di Kota Serang dari kemarin tanggal 1 Maret 2022 ini, perlu saya cerita dulu nih. Jadi sampai sekarang ini ada 47 titik kampung yang terendam di 6 kecamatan, kemudian 3.327 warga kakak yang mengungsi di tempat pengungsian. Kemudian kondisinya pada saat ini di tengah perkotaan di Kecamatan Serang itu sudah agak mereda, paling tinggi 30 cm, kemudian sekarang mengalir ke hilir ke Kecamatan Kesemen ini ada beberapa kelurahan. Pak Syafruddin, kami mendengar Anda memerintahkan para pengungsi untuk bertahan dan tidak kembali ke rumahnya. Ada kekhawatiran banjir susulan, seberapa yakin Anda bahwa banjir susulan akan terjadi? Kemarin saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak pulang dulu karena memang cuacanya kemarin itu sampai malam itu cuacanya kurang bagus. Jadi kami khawatir ada kemungkinan banjir lagi dan ada kemungkinan juga masyarakat susah akan keluar. Oleh karena itu pada waktu itu kami berharap masyarakat bertahan di pengungsian. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah 40% sudah pada pulang, yang 60% masih bertahan di tempat pengungsian. Oke, kami menangkap ada berbagai penyebabnya Pak, selain curah hujan tinggi, waduk Sindang Hela yang jebol, termasuk Kali Cibanten yang katanya pedangkalan. Urusan kali ini Pak, Kali Cibanten ini betul bahwa ini nggak pernah dikeruk Pak sampai terjadi banjir yang begitu banyak di daerah Serang? Ya, yang pertama memang curah hujan yang cukup tinggi. Jadi dalam seminggu ini hujan tidak berhenti-berhenti. Kemudian yang paling besar curah hujan itu di malam tanggal 1 itu. Malam tanggal 1 dari jam 10 malam sampai jam 10 siang itu belum juga reda. Kemudian memang ada pendangkalan di Kali Cibanten itu memang berpuluh-puluh tahun itu belum ada normalisasi dari Balai Besar C3. Sampai di sana Pak, kenapa bisa demikian Pak? Tidak pernah dinormalisasi, tidak pernah dikeruk Pak? Sebenarnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah sudah mengusulkan beberapa kali, tapi masih belum juga direalisasi. Oke, tersumbatnya komunikasi sehingga tidak direalisasikan Pak sampai pada akhirnya ada banjir yang merendam seperti ini Pak. Di mana Pak? Ya, sebenarnya tersumbatnya itu kan di sini ada balai, kemudian juga ada satker gitu. Sering saya komunikasi dengan satker, kemudian pernah juga saya bilang ke kantor dan alasannya masih didesain. Ya, kita berharap ini semua dapat dibereskan Pak, termasuk waduk yang jebol itu Pak. Pak, mengenai korban Pak, ini pertanyaan kami.
5 terakhir kami dapatkan informasi yang meninggal dunia. Apakah ada korban yang bertambah? Sementara ini masih 5 orang yang meninggal dunia, 6 orang yang meninggal dunia. Kemarin 2 orang hanyut, kemudian sekarang ini 2 orang yang belum diketemukan jadi 4, kemudian yang kena setrum 1, kemudian yang kena longsor 1 orang. Jadi jumlahnya semuanya 6 orang. Oke. Untuk pengungsi sendiri sampai sore ini tercatat masih berapa banyak, Pak? Tercatat untuk pengungsi, jumlah pengungsi itu sebenarnya semuanya itu 3.327 kakak, sekitar 6.500 jiwa. Iya. Akan tetapi sampai sore ini sudah ada juga yang pulang, yang bersih-bersih, kurang lebih yang masih bertahan kurang lebih sekitar 4.500. Baik, Pak Wali Kota, artinya bantuan sudah masuk juga ya Pak, karena mereka praktis nggak bisa aktivitas, Pak. Kalau bantuan sementara ini yang saya perhatikan, bantuan pakai sembako, kemudian bantuan juga paket makan siap saji yang sudah kami kirim, kemudian pengobatan gratis. Baik. Kemudian juga kami sudah membuat aturan untuk penetapan status tanggap darurat, dan insya Allah yang rumah roboh, yang ringan, rusak ringan, berat, kemudian yang sedang itu pemerintah Kota Serang akan membantu, dan pemerintah pusat dan provinsi juga kami harap bantuannya. Oke, baik, sudah disampaikan. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Syafruddin, Wali Kota Serang. Ada beberapa catatan yang harus dibereskan, termasuk Kali Cibanten yang harus dikeruk dan waduk yang akan diperbaiki segera mungkin. Terima kasih, Pak.